Sementara itu pemirsa, dengan anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Lawrence Siburian yang mengatakan bahwa munculnya desakan agar Airlangga Hartarto mundur dari jabatan Ketua Umum Golkar didasari oleh penilaian bahwa Airlangga tidak memiliki leadership. Persoalannya bahwa Pak Airlangga itu tidak mempunyai kepemimpinan, leadership. Contohnya? Ya, misalnya begini, Pak Airlangga itu mempunyai paradigma menguasai partai, bukan paradigma yang membangun partai. Kalau paradigma yang membangun partai itu tentu mengajak semua potensi yang ada untuk bersama-sama bekerja keras membangun partai. Karena kita akan memasuki tahun pemilu, nah tentu kita dorong solidaritas dan soliditas partai agar kita bisa siap menghadapi pileg maupun pilpres, dan tentu kepada masyarakat yang mendukung Partai Golkar dan juga yang akan bersimpati terhadap Partai Golkar, kami mohon dukungan dan doa restunya. Saya kira secara internal Pak Airlangga ini agak berat itu, meskipun para ketua-ketuanya juga sudah tetap menyatakan loyal para staf ketua di PP sekarang ini. Tapi ada faktor eksternal, saya kira faktor eksternal itu ada dua. Satu, ya ini ada faktor yang saya kira itu bukan variabel utama, dia disebut bertemu dengan Anies Baswedan, gitu ya, dan dia memang ada intensi untuk bergabung dengan koalisi persatuan meskipun tidak berani, kan gitu ya. Tapi ada faktor eksternal lain, yakni kebutuhan dari Pak Jokowi untuk tetap cawe-cawe pasca beliau nanti tidak lagi jadi presiden, dan ini yang paling mungkin kan beliau tidak mungkin mengambil alih PDIP, sekarang tidak mungkin seperti itu. Jadi yang paling mungkin ya Golkar yang diambil alih, dan kebetulan ada Pak Luhut di situ. Jadi saya kira itu Mbak, kalau kita lihat anatominya yang membuat Airlangga itu juga berat posisinya. Golkar kena giliran sekarang. Ini yang juga mengagetkan, dan tentu ini yang menurut saya menjadi presiden buruk bagi kehidupan politik kita dan dampaknya terhadap demokrasi. Karena bagaimanapun juga nantinya gitu ya, dengan Golkar katakan ditarik mundur seperti ini, itu akan sangat merugikan bagi institusi Golkar dan semua kader Golkar. Kita akan heran kalau Golkar justru diam saja seandainya itu terjadi. Maka ini adalah sebetulnya satu taruhan yang luar biasa bagi Indonesia melalui partai politiknya yang kita harapkan. Apalagi Golkar ini partai tua, partai yang sudah malang melintang, ya, bukan lahir kemarin sore. Kalau berhasil tadi itu quote unquote diopo-opo. Jadi menurut saya ini betul-betul kita berada di titik nadir dalam berdemokrasi. Nah, ini akan disuarakan apakah akan dilanjutkan pencopetan partai ini jika benar dengan mengeksekusi Airlangga Hartarto ya. Ya, ini yang disayangkan banyak pihak ya, jika memang menggunakan instrumen hukum untuk menyingkirkan lawan-lawan politik. Sehingga siapapun yang berseberangan dengan rezim maka akan dieksekusi, begitu istilahnya, akan ditersangkakan. Bahkan ada yang mencurigai jangan-jangan ini yang menyebabkan Anies Baswedan kesulitan mencari cawapresnya ya, karena setiap sosok atau tokoh yang diinginkan kemudian akhirnya terpaksa mundur karena nggak berani, takut dieksekusi atau ditersangkakan. Tapi yang mudah-mudahan lah Susi Pujiastuti nanti tidak takut ya kalau benar memang Susi ataupun yang lainnya. Seharusnya hukum bisa berdiri sendiri ya, bukan seperti saat ini politik memanfaatkan hukum. Jika itu yang terjadi memang ini patut disayangkan ya, karena akan melemahkan bukan saja hukum itu sendiri tapi juga demokrasi di Indonesia. Abu Rizal Bakri ajak kader Golkar bersatu, tolak wacana lengserkan Airlangga. Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Abu Rizal Bakri meminta seluruh kader Partai Golkar tetap solid dan bersatu untuk memperkuat pemenangan Partai Golkar di pemilu 2024. Abu Rizal menekankan hanya dengan bersatu dan solid Partai Golkar akan bergerak menuju kemenangan.
Sesuai keputusan Musyawarah Nasional Partai Golkar tahun 2019 yang kemudian diperkuat kembali lewat Rapimnas Golkar 2021, memutuskan bahwa Munas Partai Golkar akan digelar pada tahun 2024. Saya minta seluruh kader Golkar menaati keputusan Munas sebagai keputusan final dan tertinggi partai. Seluruh kader harus bersatu, menyampingkan dan menolak dengan tegas tindakan kontraproduktif seperti wacana Munaslup, karena hal itu bisa mengganggu sekaligus merugikan Partai Golkar. Dalam mempersiapkan diri untuk menyongsong pemilu 2024, ungkap pria yang akrab disapa Ical itu dalam siaran persnya yang diterima inilah.com Jumat 28 Juli 2023. Ical menyarankan agar Ketua Umum Airlangga sebagai mandataris Munas Partai Golkar 2019 terus melanjutkan komunikasi dan lobi dengan para pemimpin partai politik sebagai ikhtiar untuk merealisasikan amanat Munas berkenaan dengan pencalonan presiden dan atau wakil presiden dengan tetap mengutamakan kepentingan Partai Golkar. Saya menyambut baik kunjungan silaturahmi PDIP di bawah pimpinan Puan Maharani dan berharap agar sambutan hangat Ketua Umum Airlangga berupa seri ikat bunga, kuning, merah dan berlanjut ke tingkat yang lebih real dalam membangun Indonesia yang sejahtera, berkeadilan dan aman, pungkas Ical. Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Abu Rizal Bakri meminta seluruh kader Partai Golkar tetap solid dan bersatu untuk memperkuat pemenangan Partai Golkar di pemilu 2024. Abu Rizal menekankan hanya dengan bersatu dan solid Partai Golkar akan bergerak menuju kemenangan. Sesuai keputusan Musyawarah Nasional Partai Golkar tahun 2019 yang kemudian diperkuat kembali lewat Rapimnas Golkar 2021, memutuskan bahwa Munas Partai Golkar akan digelar pada tahun 2024. Saya minta seluruh kader Golkar menaati keputusan Munas sebagai keputusan final dan tertinggi partai. Seluruh kader harus bersatu, menyampingkan dan menolak dengan tegas tindakan kontraproduktif seperti wacana Munaslup, karena hal itu bisa mengganggu sekaligus merugikan Partai Golkar. Dalam mempersiapkan diri untuk menyongsong pemilu 2024, ungkap pria yang akrab disapa Ical itu dalam siaran persnya yang diterima inilah.com Jumat 28 Juli 2023. Ical menyarankan agar Ketua Umum Airlangga sebagai mandataris Munas Partai Golkar 2019 terus melanjutkan komunikasi dan lobi dengan para pemimpin partai politik sebagai ikhtiar untuk merealisasikan amanat Munas berkenaan dengan pencalonan presiden dan atau wakil presiden dengan tetap mengutamakan kepentingan Partai Golkar. Saya menyambut baik kunjungan silaturahmi PDIP di bawah pimpinan Puan Maharani dan berharap agar sambutan hangat Ketua Umum Airlangga berupa seri ikat bunga, kuning, merah dan berlanjut ke tingkat yang lebih real dalam membangun Indonesia yang sejahtera, berkeadilan dan aman, pungkas Ical.